Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Yuliani SPD CGP 2 Kabupaten Bandung mau memaparkan mengenai aksi nyata modul 31A10 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 1. Facts. Berdasarkan surat edaran dari Bupati Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa sekolah diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tatap muka meskipun masih terbatas. Yang kita sebut pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM. Terbatas mulai dari jumlah siswa yang belajar pada waktu bersamaan. Tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan oleh semua pihak, mulai dari murid, karyawan, dan kepala sekolah. Tidak dapat kita pungkiri dengan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM memiliki beberapa hambatan terkait dengan semangat belajar pasca COVID. Kehadiran peserta didik masih belum maksimal di mana jumlah peserta didik baru menurun jumlahnya. Peserta didik dengan mudahnya beralasan untuk tidak masuk sekolah. Kebiasaan santai peserta didik dalam belajar sepenuhnya hilang. Kebiasaan mereka membuka gadget di rumah, jadi dalam disiplin dalam belajar suka ada anak yang masih malas dalam belajar. Peraturan kepada anak yang masih belum bisa lepas dari gadget, kita masih harus pelan-pelan memberikan arahan dan peraturan kepada anak-anak supaya fokus dalam belajar. Dan peraturan di sekolah ditegakkan, namun mengingat situasi kondisi pandemi belum pulih seutuhnya, dengan masih diberlakukannya PPKM, maka kami masih mentolerir pelanggaran yang dilakukan atas kehadirannya dan ketidakdisiplinan. 2. Feelings. Saya merasa tidak nyaman atas dilema ini. Di satu sisi saya ingin menegakkan kedisiplinan pada semua peserta didik di sekolah. Namun di sisi lain terbentur melihat keadaan dan kondisi yang belum stabil. Sehingga saya merasa harus berpikir ulang untuk melakukan hal tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan peserta didik. 3. Findings. Dalam hal ini saya dapat menerapkan teori tentang pengambilan keputusan dalam pembahasan modul 31, yaitu mengambil 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, 3 prinsip dan 4 paradigma. Menurut saya, masalah yang saya hadapi merupakan dilema etika dengan paradigma individu lawan masyarakat. Dilema jika saya mengambil keputusan terhadap peserta didik akan berimbas pada masyarakat. Prinsip yang saya terapkan adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Berikut adalah 9 langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum memutuskan sesuatu. 9 langkah pengujian keputusan. 1. Nilai yang bertentangan. 2. Siapa yang terlibat. 3. Fakta-fakta yang terjadi. 4. Pengujian benar atau salah. A. Uji legal. B. Uji regulasi. C. Uji intuisi. D. Uji halaman koran. E. Uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar dan salah. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Refleksikan. 4. Future. Setelah saya mengikuti semua rangkaian kegiatan pembelajaran untuk paket modul 31 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya berharap mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sekolah saya semakin yakin dengan keputusan yang saya buat. Semoga keputusan-keputusan yang saya ambil akan semakin menguatkan jati diri pribadi sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang meletakkan kepentingan murid sebagai yang utama seiring dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari di modul sebelumnya. Sebagai seorang pendidik, saya akan terus belajar dan berusaha menjadi suri tauladan bagi murid-murid dengan melakukan yang terbaik dan terus berpegang pada nilai-nilai kebajikan agar murid-murid tumbuh menjadi manusia Indonesia yang berintegritas dan berkarakter dan senantiasa mengambil keputusan-keputusan yang etis dan manusiawi. Inilah foto kegiatan diskusi dengan kepala sekolah. Dokumentasi PTM terbatas. Protokol kesehatan. Foto lagi belajar.
Baiklah, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.